Om Swastiastu, kami dari kelompok 6. Pada video ini kami akan mempresentasikan materi IPS bab 2, yaitu perubahan sosial budaya dan globalisasi dengan pembimbing kami yaitu Ibu Guru Putu Eka Juliana Jaya, SE MSI. Tujuan kami membuat PPT ini agar dapat merangkum materi bab 2 yaitu perubahan sosial budaya dan globalisasi dan memberikan informasi terhadap khalayak ramai mengenai materi yang kami rangkum. Yuk tonton video materi kami sampai habis ya, supaya segala informasi yang kami sampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Kami membagi menjadi 4 topik pembahasan. Yang pertama, perkenalan. Kami memperkenalkan identitas berupa nama, absen kelas, dan nama kelompok. Kedua, subbab A. Kami membahas subbab A yaitu perubahan sosial budaya. Ketiga, subbab B. Kami membahas subbab B yaitu globalisasi. Keempat, kesimpulan dan opini. Kami akan menampilkan kesimpulan dan opini dari materi bab 2 kami. Topik pembahasan pertama yaitu perkenalan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan ketua kelompok kami yaitu Putu Raditya Yuradharma Putra Pramana, absen 43 kelas 9E yaitu saya, dan anggota kelompok kami yang pertama Gunapatmi Putri Swandewi, absen 11 kelas 9E, kedua Igusti Putu Satria Pratnyana Dananjaya, absen 16 kelas 9E, ketiga Iputu Gede Arya Pratnyana Gunawan, absen 21 kelas 9E, keempat Kadek Belinda Aurelia Putri, absen 23 kelas 9E. Subbab A. Perubahan sosial budaya. Yang pertama ada fakta dan teori. Teori yang kami ambil milik Kingsley Davis Alam Surjono Sukanto tahun 2014 mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Adapun beberapa faktanya, seperti pada gambar pertama, yaitu perubahan tenaga hewan ke tenaga mesin. Selanjutnya bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama dilihat dari waktunya, yang terdiri dari revolusi dan evolusi. Revolusi sendiri merupakan perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Perubahan besar terjadi di bidang pertanian, transportasi, dan teknologi. Contohnya perubahan industri. Kemudian ada evolusi. Evolusi sendiri adalah perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Contohnya perubahan bentuk manusia. Yang kedua dilihat dari pengaruhnya, yang terdiri dari pengaruh besar dan pengaruh kecil, yang dimana pengaruh besar adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat, contohnya perubahan era. Kemudian ada pengaruh kecil. Pengaruh kecil adalah perubahan yang pengaruhnya kecil, artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja. Contohnya perubahan bentuk gaya berpakaian. Yang ketiga dilihat dari perencanaannya, yang terdiri dari direncanakan dan tidak direncanakan. Direncanakan merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya pembangunan jalan. Yang kedua tidak direncanakan. Tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya bencana alam seperti banjir, gunung meletus, dan sebagainya. Faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Faktor penyebab perubahan sosial budaya adalah: contoh, 1. Bertambah dan berkurangnya penduduk. 2. Penemuan baru. 3. Konflik. Proses pengaruh kebudayaan lain terdapat 6 contoh yaitu invasi, minimalisme, difusi, akulturasi, asimilasi, dan penetrasi. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. 1. Kehidupan masyarakat terasa. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 3. Sikap masyarakat yang tradisional. 4. Adanya prasangka terhadap hal baru atau asing. 5. Adat istiadat. 3. Subbab B. Globalisasi. Teori. Menurut Waters dalam Kamanto Sunarto 2004, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya jadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Fakta-fakta yang terdapat dalam bentuk globalisasi. Pada gambar pertama terdapat globalisasi dalam bidang transportasi. Pada gambar kedua terdapat globalisasi pada bidang komunikasi. Pada gambar ketiga terdapat globalisasi dalam bidang budaya. Pada gambar keempat terdapat globalisasi pada bidang ekonomi. Dan pada gambar kelima terdapat globalisasi pada bidang iptek. Bentuk globalisasi. Globalisasi bidang budaya. Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat misalnya memperkaya budaya bangsa, namun di sisi lain memberikan ancaman terhadap keberadaan lokal bangsa. Globalisasi bidang teknologi.
Awalnya, masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi adalah yang pertama, beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari suatu negara. Yang kedua, perubahan dalam mencari keuntungan. Dan yang ketiga, memiliki kemudahan jangkauan geografis. Globalisasi bidang iptek. Perkembangan iptek tidak bisa dihindarkan oleh sebagian besar lapisan masyarakat dunia. Penggunaan teknologi komputer, handphone, siaran televisi, serta satelit telah mempercepat aliran informasi menembus batas dunia. Globalisasi bidang transportasi. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat yang lain. Peranan transportasi sangatlah penting dalam suatu negara. Produsen, distributor, ataupun konsumen membutuhkan transportasi dalam melakukan aktivitasnya. Dampak globalisasi. Dampak positif. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu 1. Westernisasi atau kebarat-baratan. 2. Demoralisasi, upaya menghadapi globalisasi. Globalisasi budaya. 1. Menyaring setiap budaya asing. Globalisasi iptek. 1. Berkompetisi dalam kemajuan iptek. Globalisasi ekonomi. 1. Menyiapkan SDM kompeten. Globalisasi komunikasi. 1. Memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya. Globalisasi transportasi. 1. Memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Kesimpulan dan opini. Kesimpulan subbab A. Sosial budaya merupakan sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Sosial budaya terdapat beberapa bentuk, dampak, dan faktor penghambat serta penyebabnya. Kesimpulan subbab B. Globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara cepat. Terdapat banyak bentuk globalisasi antara lain globalisasi bidang budaya, bidang komunikasi, bidang ekonomi, bidang iptek, dan bidang transportasi. Opini kami mengenai materi bab 2 yaitu materi ini mencakup ilmu sosiologi yang mana sosiologi merupakan ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Yang beberapa aspeknya terdapat pada materi bab 2 ini yaitu perubahan sosial budaya dan globalisasi.